Shalom sahabat Iktus yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali saya Pendeta Frida Tidora dari GPIB Immanuel Belenduk Semarang kembali mengudara di siang hari ini dalam program Firman untuk Anda melalui pelayanan rohani yang disiarkan dari radio kesayangan kita, Iktus. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan memberkati semangat para sahabat Iktus melanjutkan tugas kerjanya di sepanjang siang hingga sore nanti. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan saya sampaikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bimbinglah kami dengan roh dan kebenaran-Mu di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami beroleh kekuatan untuk mengerti dan memahami apa sesungguhnya maksud dan rencana-Mu Tuhan bagi hidup kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di siang ini. Hanya oleh dan di dalam otoritas kuasa-Mu ya Allah, hamba mohon pengurapan roh-Mu juga terjadi atas hidup hamba, agar apapun perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah kebenaran yang Kau nyatakan untuk memberkati semua para sahabat Iktus yang sedang mengikuti siaran program Firman untuk Anda di siang hari ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus, firman yang hidup dan menetap di antara kami, umat kepunyaan-Mu, hamba berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Sahabat Iktus, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 11 ayat 3, 6, 14, 15. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa membaca di rumah dan kita akan bersama mencoba merenungkan Injil Yohanes 11 ayat 3, 6, 14, dan 15. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan Yesus, saya sangat tertarik dengan syair lagu yang baru saja berkumandang dari pendengaran kita tadi, yang judulnya Tuhan Tahu. Saya ambil referennya saja. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Waduh, lagu ini sangat menguatkan kita. Tapi dalam realitas, saudara-saudara, mengapa terkadang Tuhan membuat kita harus menunggu? Padahal rasanya kita tidak suka dengan pekerjaan menunggu, tapi tetap harus menunggu. Kita harus menunggu mendapat pekerjaan, dalam doa, dalam perjuangan, mencari pekerjaan, tapi belum juga mendapat pekerjaan itu. Kita menunggu orang yang kita doakan, yang kita sayangi supaya ia bertobat, tapi belum juga bertobat. Kita menunggu untuk menemukan calon pasangan hidup kita, tapi sekian lama kita menanti janji Tuhan belum juga tergenapi dalam hidup kita. Pasangan hidup yang datang untuk siap menjadi pendamping kita. Kita menunggu suami, istri kita, anak-anak kita berubah dari sikap perangai buruknya, tapi toh belum juga berubah. Padahal sudah sekian lama kita berdoa dan berdoa, menanti-nantikan jawaban Tuhan, tapi belum ada jawaban. Sahabat Iktus mungkin ingat juga bagaimana pengalaman hidup seorang Yusuf, ya, anak Yakub. Dia harus menunggu 13 tahun sebelum ia menjadi seorang pemimpin besar di bangsa Mesir. Dan prosesnya tidak mudah loh. Yusuf harus melalui masa-masa sulit. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar sehingga harus masuk penjara. Wow, pokoknya luar biasa proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam seorang diri Yusuf. Begitu juga dengan Musa. Musa harus menunggu 40 tahun sebelum ia diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin atas bangsa Israel. Selama waktu penantiannya 40 tahun, ia menjadi seorang penggembala ternak di padang, di tempat kediaman Yitro, mertuanya. Daud, raja Israel yang berkarisma, dia harus menunggu 13 tahun untuk benar-benar ia menjadi seorang raja Israel saat dia berusia 30 tahun. Padahal ia sudah diurapi Nabi Samuel di usianya yang masih sangat muda, kurang lebih 17 tahun. Dia lari atau menjadi pelarian, dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh karena dianggap rival beratnya. Luar biasa saudara-saudara, proses Tuhan membentuk para pemimpin yang luar biasa ini dengan proses menunggu dan menunggu.
Saudaraku, sahabat itu yang diberkati Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita yang mengharuskan kita menunggu oleh karena perkenanan Tuhan. Apa maksudnya? Mengapa kita harus menunggu? Apa Tuhan memang tidak bisa cespleng? Tuhan tidak gercep, gerak cepat begitu ketika merespon doa-doa kita, harapan kita, keyakinan iman kita. Saya mencoba memberi 3 dasar alasan pertimbangan Tuhan. Pertama, karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sahabat Iktus, kita sering tidak mengerti, tidak memahami pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengertinya lewat cara berpikir kita. Padahal Tuhan bekerja bukan menurut cara berpikir kita, tapi menurut cara dan waktunya. Dan itu seringkali memposisikan kita harus sabar dalam penantian, sambil terus berdoa dan berusaha. Tapi percaya saudaraku bahwa waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Waktu yang indah bahkan sempurna. Karena Tuhan yang membuat semua baik, indah, sempurna pada waktunya. Tuhan bekerja tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah tergesa-gesa. Tuhan selalu bekerja tepat waktu dan pasti terbaik bagi umat. Itu hal pertama, saudara. Yang kedua, karena Tuhan mau supaya kita belajar untuk percaya. Percaya di sini bukan sekedar verbalisasi, tapi bagaimana sebagai umat percaya kita berani untuk mempercayai seluruh penyelenggaraan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan mau melatih ketangguhan dan kesungguhan iman kita. Mari kita baca kitab Injil Yohanes 11 ayat 15. Di ayat tersebut Tuhan mengatakan, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Ini konteksnya ketika Lazarus, saudara Marta Maria, meninggal. Padahal Tuhan Yesus sudah didesak oleh Maria Marta, "Cepat datanglah, tolong saudara kami dalam keadaan sekarat." Tapi Tuhan Yesus sepertinya menunda. Dan dia katakan, "Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik loh tidak hadir Tuhan Yesus supaya kamu dapat belajar percaya." Saudaraku, sepertinya Tuhan itu sedang menunda. Sepertinya Tuhan sedang mengulur-ngulur waktu untuk menjawab doa-doa kita. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada maksud Tuhan. Supaya kita semua bertumbuh dalam iman, belajar untuk mempercayai Tuhan, dan tidak tergoda sekalipun untuk beralih kepada yang lain, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tuhan mau kita kuat, kita teguh beriman kepadanya, kita ikuti proses yang sedang Ia kerjakan dalam hidup kita. Itu alasan kedua. Tuhan ingin kita belajar mempercayai hidup kita pada penyelenggaraan kuasa-Nya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Karena Tuhan mau supaya kita sabar dan belajar berserah diri pada apapun rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Roma 12 ayat 12 katakan, saudara-saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sahabat Iktus, Tuhan mau kita bertumbuh dalam kesabaran. Kalau seandainya setiap permintaan kita selalu dipenuhi dengan cepat, maka kita akan bertumbuh menjadi orang yang sangat mudah rapuh, tidak sabaran. Padahal salah satu sifat buah roh adalah kesabaran. Itu sebabnya Tuhan mau memproses diri kita menjadi orang-orang yang lebih sabar. Karena kita harus paham bahwa hidup kita ini bukan sekedar apa yang kita inginkan. Catat, bukan sekedar apa yang kita inginkan, tapi satu hal yang paling hakiki adalah apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, rencana Tuhan inilah yang harus kita tekuni dengan kesabaran dan keikhlasan kita. Sahabat Iktus kekasih Kristus, adakah sesuatu di saat ini yang sedang saudara nanti-nantikan? Saudara masih menunggu tapi sudah mulai merasa jenuh? Mari, firman Tuhan mengajak kita terus membangun ketekunan dalam doa, dalam usaha, sambil tetap percaya dan mempercayai hidup kita pada penyelenggaraan kuasa Kristus.
nantikan bagaimana Tuhan bekerja dalam penantian kita yang luar biasa. Kita menunggu Tuhan menjawab doa-doa kita tepat pada waktu Tuhan yang terindah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena berkat firman Tuhan yang kami dengar saat ini mengajarkan kami untuk percaya dan mempercayai hidup kami sepenuhnya pada kuasa Tuhan, belajar sabar dan belajar mendengar apa rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga semakin memperkaya keyakinan iman percaya kami kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan yang tepat dan penuh berkat. Meskipun banyak kali kami ingin cepat Tuhan jawab doa-doa kami, tapi kami belajar untuk percaya bahwa Tuhan punya maksud yang lebih indah. Tolong berkati hidup kami di sepanjang hari ini, khususnya di tiap tugas pekerjaan para sahabat Iktus. Biarlah diberi kekuatan untuk meraih hidup berkemenangan dalam Kristus. Hamba mendoakan bagi umat-Mu yang sedang dalam kelemahan karena sakit penyakit, Tuhan kuatkan, pulihkan dengan kuasa Tuhan. Hamba pun mendoakan untuk kehidupan kami, membangun pengharapan di kota Semarang ini. Tuhan berkati, bahkan persiapan-persiapan secara politis untuk menjelang pelaksanaan pilkada. Tuhan berkati agar apapun pilihan masyarakat kota Semarang adalah yang terbaik menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya hikmat surgawi menjadi pandu hati para sahabat Iktus untuk menyelesaikan tugas-tugas kerjanya dengan baik dalam pertolongan Roh Kudus. Maka berkat kehidupan mengikuti ketekunan para sahabat Iktus bekerja bersama keluarga tercinta. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus dengan kekuatan Roh Kudus kekal selamanya memberkati para sahabat Iktus yang selalu setia mengikuti program firman untuk Anda. Amin. Selamat berlanjut mengerjakan aktivitas iman saudara-saudara dalam pekerjaan, di rumah, di kantor, atau di mana saja. Selalu ada Tuhan sahabat sejati yang senantiasa memberkati kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.